Apa ada lobby di sini? Ini kenapa ya sampai hari ini baru ada yang baru join request ya request untuk join. Berarti belum semuanya yang kemarin itu ya ikut kuliah. Kurang Aku tahu, izin menjawab. Ya, silakan. Maaf Ibu, belum tahu. Kalau saya Bu, saya tuh join untuk meetingnya aja Bu. Kalau untuk grupnya tuh belum Bu. Oh gitu. Jadi Anda tahu ada meetingnya dari mana kalau nggak ada di grup? Dari grup karena share link meeting semua Bu. Oh, oke. Oh jadi Anda join pas jam kuliah aja gitu ya? Iya, terus ngecek sama ngecek e-learning Bu. Oke. Bingung cara masuk grupnya gimana. Oh, bukan ada ini ya, ada apa? Perintah buat link, buat join link yang diberikan. Enggak Bu, jadi kalau misalnya ada yang share link tuh masuknya langsung ke meeting Bu. Jadi grupnya tuh nggak ada di gitu. MS Team-nya. Makanya saya bingung. Ya. Saya juga gitu, Bu. Oke, terima kasih. Ya, soalnya kalau saya lihat di e-learning itu, e-learning kemarin berapa ya? Saya lihat ya sekitar 110-an. Oh iya, Anda ikut ini ya, Anda ikut meeting tapi nggak masuk ke grupnya. Ya, jadi kalau misalnya ada teman Anda yang masih seperti itu, belum ikut grupnya, dianjurkan masuk grupnya ya, karena saya menaruh pengumuman-pengumuman di ini, di MS Teams. Baik, Bu. Ibu share screen saya udah muncul belum ya, Bu? Sudah kelihatan. Jadi saya nemuin kayak gini, Bu. Jadi si mutlak X plus Y-nya saya pisah jadi mutlak X sama plus mutlak Y. Terus mutlak X kan ada X sama min X, mutlak Y ada Y sama min Y. Nanti ada 4 bagian, jadi ada yang ini X plus Y sama dengan 1, ada X min Y, ada min X min Y sama min X plus Y, Bu. Oke, ya. Jadi mutlak X tambah Y itu tidak sama, secara umum tidak sama dengan mutlak X tambah mutlak Y. Dia sama kalau X dan Y-nya positif. Tapi kalau misalnya saya ambil X-nya itu 3 misalkan. Kemudian Y-nya minus 2 misalkan. Berarti kan 3 kurang 2 dimutlakkan 1. Nah, tapi kalau kita masukkan mutlak X berarti 3 tambah mutlak Y tadi kan mutlak negatif 2 jadi 2. Jadi 3 tambah 2. 3 tambah 2, 5 kan? Tidak sama dengan 1. Jadi tanda Begitu, mutlak Bu. itu tidak bisa tidak bisa dipisah gitu. Tapi waktu itu saya pernah lihat, Bu, di ada mutlak X plus Y itu kurang enggak, Bu, salah, Bu. Kurang dari, Bu. Iya. Ya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya. Ya, jadi nilai mutlak itu tidak bisa tidak bisa dipisah begitu. Nilai mutlak itu dipisah, tapi hubungannya itu kecil sama dengan yang kita sebut sebagai ketaksamaan segitiga. Jadi untuk soal yang itu, atau ada lagi yang ini punya pendapat? Jadi Anda mau ingin menggambar
sketsa grafik mutlak X plus Y sama dengan 1. Nah, untuk mensketsa grafik yang ada nilai mutlaknya, maka nilai mutlaknya Anda buka. Ya, kalau Anda buka berarti kita gunakan definisi. Jadi ini sama dengan X plus Y ketika X plus Y-nya besar sama dengan 0 gitu kan ya. Atau ya Anda bisa bilang X-nya lebih besar sama dengan minus Y. Kemudian satu lagi adalah min X plus Y ketika X plus Y-nya kecil 0. Atau kondisi ini ekuivalen dengan X kecil minus Y. Begitu. Nah, kemudian kita gambar grafiknya. Nah, untuk yang pertama yang X plus Y. Oke, jadi artinya kan Anda punya dua persamaan ya. Yang pertama adalah X plus Y sama dengan 1. Nah, ini kalau X-nya besar sama dengan minus Y. Yang kedua, Anda punya grafik min X kurang Y sama dengan 1. Atau ya, min X plus Y sama dengan 1 ketika X-nya lebih kecil daripada minus Y. Oke, kemudian kita gambar. Nah, X plus Y ini kan garis ya. Garis yang gimana, naik atau turun nih? Kita cari ya titik potongnya ya. Turun ya. Kita cari titik potongnya. Titik potong terhadap sumbu X berarti ketika Y-nya 0. Nah, ketika Y-nya 0 itu berarti X-nya 1. Jadi ini 1. Itu. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y ketika X-nya 0. Ketika X-nya 0 berarti Y-nya 1. Oke, kita gambar dulu. Kita gambar. Nah, tapi ingat, ini persamaan ini berlaku ketika X-nya lebih besar sama dengan minus Y. Nah, untuk melihat yang mana yang bagian garis ini, atau mana saja titik-titik di garis ini yang memenuhi X besar sama dengan min Y, berarti kita gambar dulu garis X sama dengan min Y. X sama dengan minus Y. X sama dengan minus Y itu ada di sini ya. X sama dengan minus Y itu garis yang ini ya, pakai kuning dulu. Ini ya. Nah, X besar sama dengan minus Y itu kan terjadi ketika si Y-nya negatif ya. Y-nya negatif. Sebentar, kalau kita lihat di sini, kalau misalnya kita ambil titik ini di tengah-tengah, itu kan setengah koma setengah. Setengah koma setengah, X-nya setengah, Y-nya minus setengah, ini kan tidak memenuhi. Ya, jadi untuk titik-titik yang berada di sini, di kuadran pertama, X dan Y-nya tidak mungkin memenuhi ini. Karena yang di sini X dan Y-nya sama-sama positif. Ya, bilangan positif kan tidak mungkin lebih besar daripada, sebentar. Kalau setengah lebih besar sama dengan minus setengah. Kalau 4 lebih besar, ini memenuhi ya. Memenuhi ya. Oke, jadi titik-titik di sini kan semuanya X dan Y-nya positif. Kalau saya masukkan ke sini, X-nya positif. Kemudian minus Y-nya kan jadinya negatif. Berarti selalu berlaku. Jadi artinya
bagian grafik yang di sini itu masuk, titik-titik di sini masuk ke grafik yang ini. Nah, kemudian untuk titik-titik yang di sini, X-nya positif, Y-nya negatif. Atau yang di sini dulu kita lihat. Yang di sini kita lihat X-nya negatif, Y-nya positif. Ya, Y-nya positif. Y-nya positif, benar ya? Sebentar, gimana saya? X tambah Y, ini nggak ada yang salah kan ya? Saya tadi mengiranya itu di titik tengah ini. Ini X-nya lebih besar sama dengan Y. Ini masuk semua ya. Ya, jadi kalau Anda lihat nih, ini kan garis X sama dengan minus Y. Ketika X-nya lebih besar daripada minus Y, ini kan yang ada di sini ya, yang ada di atas garis yang putih ini. Jadi titik-titik di sini tuh masuk semua. Kemudian satu lagi, grafik yang ini, X tambah Y sama dengan minus 1. Jadi kita punya grafiknya X tambah Y sama dengan minus 1. Ya, kemudian kita cari titik potongnya. Titik potong sumbu X berarti ketika Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan minus 1. Kemudian ketika Y-nya sama dengan 0, ketika X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan minus 1. Oke, berarti masuk semua nih. Gini ya. Ya, jadi kemudian ini kan berlaku ketika X-nya kecil daripada minus Y. X kecil dari minus Y itu kan yang ada di bawah grafik yang putih. Jadi semua titik di garis yang biru ini memenuhi min X plus Y sama dengan 1 ketika X-nya kecil dari minus Y. Jadi gambar grafiknya itu adalah yang kuning dan yang biru. Gitu. Ada pertanyaan? Ibu mau nanya, Iya. itu garis yang putih yang di tengah melewati 0,0 dapat dari mana ya, Bu? Dapat dari sini. Jadi kan ini yang ini saya lihat. Jadi dia kan sama ketika X sama dengan minus Y gitu kan. Kita lihat persamaannya. Berarti kan kita dapat persamaan X sama dengan minus Y. Nah, yang di atasnya itu kan yang lebih besar gitu. Yang di bawahnya itu yang lebih kecil. Ya nggak, dulu kan waktu di SMA atau nggak semuanya SMA ya. Ketika Anda mengarsir grafik, ya, yang lebih besar itu kan yang di atas grafik kan? Iya, Bu. Iya. Iya, Ibu. Ibu Ada mau lagi nanya, pertanyaan? Ya. kalau Silakan. misalnya buat hasil akhirnya nanti grafiknya, berarti grafik yang putih ini juga diikutkan juga, Bu? Enggak. Saya hanya mau melihat yang X besar sama dengan minus Y itu daerah yang mana gitu. Daerahnya kan yang di atas ini, yang di atas. Jadi artinya, nah karena si garis yang kuning ini semuanya berada di atas garis yang putih, maka semua titik di garis yang kuning itu memenuhi persamaan ini. Kecuali nanti misalkan yang garis yang kuning ini ada memotong garis yang putih. Maka yang diikutkan itu yang di atas garis yang putih saja. Gitu. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Ibu, Iya. maaf saya kurang paham, Bu. Masih belum jelas.
Yang mana? Yang ini Yang paham cara kan ya? pembuatan, iya yang cara pembuatan grafiknya itu loh Bu, pas penempatan itu. Titik-titiknya. Iya, kita punya 2 persamaan garis kan di sini. Tapi persamaan garis ini tidak berlaku untuk semua XY yang memenuhi. Hanya untuk XY yang memenuhi syarat ini. Jadi ada syarat lagi untuk XY yang memenuhi ini gitu. Ya. Jadi misalkan kalau Anda punya ya ini kebetulan semuanya ya, jadi nggak ada contoh penyangkalnya. Ya, jadi yang prinsipnya gini, Anda kan buka nih ya, si tanda mutlaknya, mutlak X plus Y jadi seperti ini. Kemudian kan Anda punya, nah ketika dibuka kan dia sama dengan X plus Y dengan syarat ini. Kemudian dia sama dengan min X plus Y dengan syarat ini. Kalau gitu kita punya persamaan X plus Y sama dengan 1 dengan syarat ini. Dan min X plus Y sama dengan 1 dengan syarat ini gitu. Jadi kita punya 2 persamaan garis dengan suatu syarat gitu. Nah, kemudian ini kita gambar. Gambar garis X plus Y sama dengan 1. Nah, kalau untuk menggambar garis, Anda kan cukup cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, kalau garis kan seperti itu ya. Kalau persamaan kuadrat, Anda butuh titik maksimum atau titik minimumnya gitu kan ya. Nanti kalau untuk X pangkat 3 itu beda lagi gitu. Nah, kalau garis Anda hanya butuh titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Kalau Anda sudah punya itu, Anda bisa dapat gambar garisnya. Nah, kita cari titik potong terhadap sumbu X untuk persamaan yang ini. Titik potong terhadap sumbu X itu kan ketika Y-nya sama dengan 0. Substitusi Y sama dengan 0. Kalau Y 0 berarti X sama dengan 1. Jadi 1,0 sini. Ya, by the way yang ditanyakan itu kan ya? Iya nggak? Iya Ibu. Iya betul. Oke. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y berarti ketika X sama dengan 0. Substitusi X sama dengan 0, kita dapat Y-nya sama dengan 1. Nah, Y sama dengan 1 kan ini. Ini ya, Y sama dengan 1. Ini. Gitu. Kemudian ya sambungkan 2 titik ini, Anda dapat garis. Nah, kemudian perhatikan lagi syaratnya. Syaratnya titik-titik di garis ini yang memenuhi persamaan ini dengan syarat itu adalah titik-titik X, Y di mana X-nya besar sama dengan minus Y. Gitu. Nah, kalau gitu bagian sini, bagian atas ini. Jadi, kalau Anda punya, jadi yang ini itu gambarnya adalah daerah ini gitu. Nah, karena garis yang kuning itu berada di daerah oranye, artinya garis kuning ini, semua titik di garis kuning memenuhi syarat ini, maka grafik untuk X plus Y sama dengan 1 dengan X besar sama dengan minus Y adalah semua titik di garis ini. Semua titik di garis kuning. Nah, dengan cara yang sama, Anda dapatkan sketsa untuk persamaan yang kedua. Gitu, cari titik potongnya, kemudian X kecil minus Y. Luar biasa. Nah, X kecil minus Y itu yang ini, gitu. Ya kalau Anda bingung gitu ya, yang mana yang besar, yang mana yang kecil, gini aja. Nah, sebentar ya. Ibu, kalau cari tahu cara besar sama kecil kan itu ada tandanya ya Bu ya. Kalau besar itu pasti tanda apa garis
garis-garisnya itu ke atas, kalau misalkan kurang itu yang ke bawah, bukan Bu? Iya, ya secara umum gitu. Tapi Anda bisa cek aja gini. Jadi kalau X sama dengan minus Y, itu kan garis ini ya, titik-titik di garis yang putih. Nah, kalau gitu bagian bawah atau bagian atasnya itu bagian yang besar atau bagian yang kecil gitu kan. Nah, Anda ambil aja titik sampel yang di sini misalkan. Ambil titik sampel yang di atas garis yang putih. Saya ambil titik sampel 1,0. Nah, substitusi. Apakah 1 lebih besar sama dengan minus 0? Benar. Oke, berarti daerah yang atas nih yang ditunjuk oleh X besar sama dengan minus Y. Gitu. Ya kalau Anda ragu-ragu gitu kan, Anda bisa cek pakai titik sampel. Ibu, kalau misalkan kan udah ada tandanya tuh Bu, apa emang harus dicek lagi atau enggak Bu? Sebaiknya sih cek lagi ya. Khawatirnya gini, kalau di sini minus, kalau di sini minus X, ini kebetulan X-nya positif gitu, jadi kita tidak tertipu. Tapi kalau misalkan minus X besar sama dengan, itu bukan yang atas ini ya, tapi yang bawah. Gitu. Ibu boleh tanya lagi nggak? Apa? Untuk tanda Ibu yang persamaan yang itu integralnya itu dibuka, kan X plus Y jadi X plus Y lebih besar dari 0. Kenapa lebih besar? Karena itu angka satunya sama dengan angka 1 kan Bu ya? Enggak. Jadi ini kenapa besar? Hanya mengikuti definisi dari nilai mutlak aja. Tidak terpengaruh dengan ini, dengan satu yang ini. Gitu maksudnya? Iya. Terus kenapa yang di bawahnya itu cuma tanda kurang tidak sama dengan Bu? Yang ini maksudnya. Iya Ibu. Oke, nolnya itu sebenarnya bisa Anda masukkan ke atas, bisa ke bawah. Tapi biasanya itu diikutkan ke yang atas. Jadi gini, kalau kita balik lagi ya ke definisi nilai mutlak, bentuk nilai mutlak yang paling sederhana yaitu mutlak X. Ini kan sama dengan X ketika X-nya besar sama dengan 0 gitu kan ya. Dan min X ketika X-nya kecil dari 0. Nah, ya. Dulu juga saya bertanya-tanya, kenapa sih ini ada sama dengannya, kenapa nggak di sini gitu. Ya boleh aja. Anda tulis ini sama dengan X ketika X-nya besar 0 dan min X ketika X-nya kecil sama dengan 0 juga boleh. Kenapa? Karena ya kalau X-nya 0, mau nilainya minus 0 atau nilainya 0 itu kan sama. Kalau Anda ikutkan ke bawah berarti kan dia ikut formula yang bawah tuh ya. Jadi kalau X sama dengan 0 diikutkan ke bawah berarti mutlak 0 sama dengan mutlak 0 sama dengan minus 0. Sama saja kan dengan mengatakan mutlak X, mutlak 0 sama dengan 0. Gitu. Mutlak 0 sama dengan 0. Gitu. Jadi batasnya itu batasnya Anda bebas mau ikutkan ke atas atau yang ke bawah. Tapi hal yang lumrah yang biasa dilakukan orang itu adalah mengikutkannya ke atas. Tapi nggak berdosa gitu, ditaruh ke bawah juga nggak berdosa gitu, nggak salah. Ya. Jadi lebih baik kita pakai yang lebih besar gitu ya Bu? Tanda lebih besar dimasukinnya. Maksudnya yang nolnya diikutkan ke bawah gitu? Bukan Bu, jadi kan yang pakai yang tadi Ibu bilang itu yang diikutkan ke atas. Oh iya, lebih ini sih, lebih enak sih mengikuti ini ya kesepakatan umum karena biasanya di buku-buku juga, walaupun
bukan suatu masalah yang besar ya, karena gampang dicek gitu bahwa Anda bisa ikutkan ke atas atau ke bawah. Tapi hal yang lumrah itu yang dilakukan orang itu adalah yang mengikutkan nolnya ke yang atas, ke yang besar 0. Baik, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Sudah, ada pertanyaan lagi? Jadi grafiknya ini ya, yang kuning dan yang biru. Gitu. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke topik hari ini ya, trigonometri. Fungsi trigonometri. Gimana? Ada pertanyaan nggak dari ini? Dari video? Ibu, maaf saya mau bertanya yang dari video. Silakan. Saya masih bingung yang soal grafik, Ibu. Soal grafik, boleh disebutkan nggak video keberapa, terus menit keberapa? Video yang pertemuan 3 bagian kedua, kan itu grafik semua itu, Bu. Dari menit ke berapa tuh? Sebentar, Bu. Dari menit ke 7.09, Ibu. Menit 7.09. Ya itu kan grafik, Bu. Cara penentuan yang kosekan. Oh, yang sinus kosinus udah aman ya? Iya, Bu. Kalau yang sinus kosinus udah lumayan ngerti, cuman yang itu yang katanya dipindahin ke atas, itu yang saya bingung, Bu. Sinus, kosinus, kosekan ya, kosekan, kotangan. Oke, jadi kita punya grafik kalau kita mau menggambar grafik kosekan misalkan, kita lihat dulu grafik sinus ya. Jadi sama dengan sin X. Ini. Kemudian di sini 0, lalu di sini pi, ini 2pi, di sini minus pi, di sini minus 2pi, gitu ya. Tengah-tengahnya pi per 2. Oke, kemudian ini maksimum tingginya 1, minimum di minus 1. Oke, kemudian kita lihat bahwa nilai sinus ini kan di antara min 1 sampai 1. Nah, kalau kita mau lihat grafik kosekan X, gini, ini kan sama dengan 1 per sinus X. Artinya, kalau misalkan nilainya 1, ya, ketika nilai sin X-nya 1, maka kosekan X-nya juga 1. Kemudian ketika nilai kosekan X-nya minus 1, maka ketika nilai sin X-nya min 1, maka kosekan X-nya juga min 1. Nah, kemudian yang di antara ini, ya di antara ini kan
pecahan-pecahan gitu ya, pecahan-pecahan yang berada di antara -1 dan 1. Contohnya, Anda bayangkan misalkan ada nilai sinus X, ada sinus X yang nilainya adalah 3/4, ya masih 1 kan, masih di bawah 1 gitu. Maka nilai kosekan X-nya kan 4/3. Ya, artinya nanti Anda punya grafik yang berada di atas garis Y sama dengan 1. Jadi kalau nilai sinus X-nya ada di sini, di 1, maka nilai kosekan X-nya juga ada di sini gitu ya. Nah, tapi ketika nilai sin X-nya ada di sini, maka nilai kosekan X-nya dia naik kan, ya di atas jadinya. Kemudian, jadi ini naik gitu, naik terus ke atas. Nah, tapi di Pi kan nilai sinus itu sama dengan 0. 1/0 itu kan tidak terdefinisi. Jadi kita melihat 1 dibagi dengan bilangan yang menuju 0. Atau 1 dibagi dengan bilangan yang sangat kecil. Kalau gitu hasilnya kan jadi membesar tak berbatas. Jadi nanti kita akan punya grafik yang begini gitu dengan ada asimtot di sini. Jadi si grafik yang biru ini yang merupakan bagian dari grafik kosekan X itu tidak akan pernah menyentuh garis yang putih ini. Jadi dia membesar gitu ya, tapi tidak pernah melewati garis yang putih itu. Nah, begitu juga untuk yang sebelah sini. Nanti dibatasi oleh garis X sama dengan 0. Kemudian dia punya begini, gitu. Nah, untuk bagian negatifnya juga seperti itu. Jadi ketika nilai sinusnya sama dengan -1, maka nilai kosekannya juga -1, 1/-1 kan, -1. Nah, tapi kalau misalkan nilai dari sin X itu ada di sini gitu, ajalah -3/4 ya. Berarti 1/nya kan -4/3. -4/3 itu berarti ke bawah lagi gitu kan ya. Jadi nanti nilai kosekan X-nya itu ada di sini. Jadi Anda akan punya grafik yang seperti ini. Tuh. Gitu ya, kira-kira ya. Nah, di bagian sini nanti juga Anda punya itu ya, hal yang sama. Salah. Ya. Kemudian di sini Anda akan punya seperti ini. Gitu. Nah, sini juga Anda punya. Ya, ini nanti ini bertemu ya, bertemu, kemudian dia membesar tak berbatas gitu. Begitu. Begitu juga dengan kosekan nanti. Kosekan itu kan sebenarnya hanya pergeseran grafik sinus ya. Jadi nanti grafik dari 1/sekan, maaf, untuk kosinus itu kan pergeseran dari grafik sinus. Jadi grafik sekan itu nanti pergeseran dari grafik kosekan. Pergeseran apa sih Bu? Pergeserannya gini, kayaknya, oh ya saya belum tunjukkan ya pergeserannya seperti apa. Jadi kalau Anda punya, biar mungkin supaya enak bacanya, ini
yang biru itu adalah Y sama dengan kosekan X ya, yang sama dengan 1 per sin X. Kemudian yang kuning adalah Y sama dengan sin X. Y sama dengan sin X. Gitu. Oke, kemudian kalau misalkan kita lihat, mau lihat grafik sekan, berarti kita lihat grafik cos X. Y sama dengan cos X. Ya, Y sama dengan cos X itu ya cos 0 itu kan 1. Jadi kita punya di 0 dia di sini. Gitu ya. Ini. Ya. Tingginya kok nggak sama ya. Bentar dulu. Ya, kira-kira gini ya. Nah, saya bilang pergeseran karena di sini kan titiknya pi per 2. Kemudian di sini pi. Di sini 3 pi per 2. Di sini 2 pi. Ini minus pi per 2. Ini minus pi. Minus 3 pi per 2. Kemudian minus 2 pi. Nah, kenapa saya katakan pergeseran? Karena ya ini. Jadi cosinus ini adalah grafik sinus yang Anda geser ke kiri sebesar pi per 2. Makanya Anda punya, coba kalau Anda punya grafik sin X gitu, kemudian Anda geser ke kiri sebanyak pi per 2. Berarti kan Anda punya sin X ditambah dengan pi per 2 ya. Ya. Makanya ini sama dengan cos X. Anda punya persamaan ini nggak waktu di SMA? Pernah. Pernah ya? Pernah ya? Ada, Bu. Ya, karena cosinus itu pergeseran dari sinus X ke kiri sebanyak pi per 2. Ya, jadi kita punya identitas ini gitu. Identitas itu maksudnya persamaan ya. Jadi ini grafik cosinus X. Kemudian kalau kita ingin lihat grafik secant X, ya sama gitu ya prinsipnya. Kalau cos X nilainya 1, maka secant X juga 1. Tapi ketika nilai cos X ada di sini, maka nilai secantnya ada di sini. Jadi sama halnya dengan si kosekan tadi. Nanti dia punya asimtot ketika nilai cosnya sama dengan 0. Ya. Gitu. Dan ada punya ini. Asimtotnya saya panjangin biar lebih jelas. Gitu. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan yang lain? Ada ya. Yang menggeser-geser grafik udah
Paham? Belum? Bu, Sudah, yang Ibu. menggeser Ya, grafiknya tuh coba diulangi sekali lagi, Bu. coba diulang. Eh, Bentar, saya karena nonton videonya ini tidak begitu hafal gitu ya. Atau Anda kasih inilah, kasih soal gitu, grafik apa yang mau digeser. Yang pasti trigonometri gitu ya. Gini deh, saya punya Y sama dengan sinus X. Kita kan udah punya nih grafiknya, Anda sudah tahu nih grafiknya. Nah, kemudian misalkan saya tanyakan grafik, jadi dengan menggunakan grafik Y sama dengan sin X, sketsa grafik Y sama dengan sin X kurang Pi per 3 misalkan. Ya. Nah, kalau misalkan kayaknya pekan lalu saya udah jelaskan ya tentang pergeseran grafik. Nah, ini. Jadi kalau kita punya grafik Y sama dengan fx, berarti untuk soal yang tadi itu fx-nya adalah sin X gitu ya. Grafik fx plus 1 itu adalah grafik f digeser ke atas sejauh 1. Jadi kalau yang ini, bentuk ini, berarti yang diganggu itu adalah nilai y-nya. Ya kan? Yang tadinya nilai y-nya adalah fx, sekarang nilai y-nya menjadi nilai yang lama ditambah 1 gitu. Begitu juga dengan yang ini. Kalau y sama dengan fx kurang 2, yang tadinya nilai y-nya adalah fx, sekarang menjadi nilai yang lama yaitu fx dikurang 2. Ya, jadi kalau nilai y-nya ditambah 1, gesernya ke atas dong, ya kan? Kalau nilai y-nya dikurangi 1, berarti grafiknya geser ke bawah. Nah, kemudian kalau yang ini, nah ini kan bukan nilai y-nya yang ditambah atau dikurangi, ya. Kalau yang ini bukan nilai y yang awal yang ditambahi atau dikurangi. Nilai y-nya mungkin saja berubah gitu, tapi kita tidak punya pola apakah untuk setiap x itu nilai y-nya bertambah 1 misalkan. Kalau untuk setiap x-nya nilai y-nya bertambah 1 kan berarti grafiknya ditarik secara keseluruhan ke atas gitu sebanyak 1. Nah, kita nggak punya informasi tentang itu kalau bentuknya seperti ini. Ini yang diganggu itu adalah X-nya. Nah, kalau yang ini Anda melihatnya seperti ini. Jadi, ketika kalau saya ambil nih X sama dengan 0, kalau saya substitusi X sama dengan 0 di persamaan yang pertama, di persamaan awal, maka saya dapat Y sama dengan F0. Nah, supaya saya dapat Y sama dengan F0 di persamaan yang baru, saya harus substitusi X-nya berapa? Minus 1, Ibu. Negatif 1. Minus 1 gitu ya. Jadi yang tadinya X-nya di posisi 0, sekarang X-nya berada di minus 1. Kalau gitu geser ke kiri itu kan ya. Geser ke kiri sebanyak 1 gitu. Begitu juga dengan ini yang Y sama dengan Fx min 2. Jadi yang tadinya kalau saya substitusi X sama dengan 0 di persamaan awal, saya dapat F0. Untuk di persamaan kedua, supaya saya dapat F0, saya harus substitusi X sama dengan 2. 2 ya. Iya. Jadi yang tadinya X-nya di posisi 0 menjadi di posisi 2. Jadi geser ke kanan sebanyak 2. Suara saya masih jelas terdengar nggak? Ada ini terdengar, suara Bu. hujan. Jelas sih, jelas. Jelas, Bu. Dengar ya, jelas ya. Oke. Bentar ya, saya tutup dulu ya. Bentar. Stop.
Oke, kemudian kita balik lagi ke soal yang ini. Nah, kita punya Y sama dengan sin X. Kemudian grafik yang baru, grafik yang ditanyakan itu adalah Y sama dengan sin X kurang pi per 3. Berarti ini yang diganggu Y-nya atau X-nya? X-nya ini. X-nya ya. Jadi kita melihatnya di sini kalau kita substitusi X sama dengan 0, nah kita dapat sin 0. Nah yang baru supaya kita dapat sin 0 juga, kita harus substitusi X sama dengan Pi per 3. Pi per 3. Jadi grafiknya geser ke berapa? Geser kemana? Seberapa? Kanan. Geser ke kanan. Sebanyak Pi per 3. Sebesar Pi per 3. Ini kan udah pintar-pintar. Nah, ini X, ini Y. Yang tadinya grafiknya, grafik sin tadi kan begini ya. Ya, ini. Ya, di sini pi, sini setengah pi per 2. Kemudian di sini 3 pi per 2, di sini 2 pi. Minus pi per 2, minus pi gitu ya, dan terusnya. Maka grafik yang baru, yang tadinya di sini 0, sekarang bergeser ke pi per 3. Pi per 3 itu lebih besar ya daripada pi per 2, jadi gesernya agak ke sini dia. Jadi mulai dari sini nih. Oke, jadi nanti titik yang di sini itu bergeser ke sini. Jadi katakanlah ini posisi pi per 3. Nah, kemudian nanti puncaknya di mana? Kita lihat dia mencapai puncak itu kan setelah jarak pi per 2. Jadi kita tambahkan pi per 3 tambah pi per 2. 5 pi per 6 ya. 5 pi per 6. Bu, maaf. Ya. Bu. Bukannya pi per 3 di sebelah kiri pi per 2, Bu ya? Iya. Iya. Iya betul. maaf. Bener. Salah. Saya kok ngebayangin itu yang 45 derajat. Oke, jadi pi per 3 ya di sini ya. Ini pi per 3. Kemudian nanti dia mencapai puncak ketika 5 pi per 6. 5 pi per 6 berarti sebelum pi. Di sini 5 pi per 6. Kemudian dia mencapai 0 lagi ketika di 4 pi per 3. 4 pi per 3. Katakanlah di sini. Jadi grafiknya gini ya, gitu. Nanti dia harusnya di sini udah mencapai ini ya, udah mencapai turun, kemudian naik lagi. Gitu. Jadi di sini itu 2 pi ditambah pi per 3 ya. 6 tambah 1, jadi di sini 7 pi per 3. Gitu. Ini dia melewatin ini dulu, baru mencapai puncak. Kemudian naik. Naiknya di sini ya, harusnya sebelum minus pi per 2. Ini pi per 3, Anda punya pi per 3, berarti di sini 30, benar ya? Ctrl Z. Dia harusnya sekitar di sini dia udah naik lagi. Salah nih.
Jadi di sini itu masih, jadi di sini ada minus pi per 6. Minus pi per 6 ini masih lembahnya aja, titik minimumnya aja. Kemudian nanti dia naiknya ketika di sini. Gitu. Ya, ini sekitar ini berarti titik minus pi ditambah pi per 3. Berapa itu minus pi tambah pi per 3? Minus 3 ditambah 1 minus 2 per 3 pi ya. Minus 2 per 3 pi. Gitu. Ya, begini. Ya, kalau gesernya ke kanan atau ke kiri nih, karena kita bermain dengan pi itu memang agak repot ya. Tapi kalau gesernya ke atas atau ke bawah, ya kita mainnya dengan bilangan bulat. Ya, contohnya misalkan Anda diminta sketsa grafik Y sama dengan cos X ditambah 1, misalkan ini. Berarti kan ini yang diganggu adalah Y-nya. Ya, jadi Anda geser aja grafik cos X sebesar 1 ke atas. Ini X, ini Y. Mestinya saya bikin lebih tinggi lagi ya, karena digeser 1. Nah, digeser ke atas. Yang tadinya begini. Yang tadinya begini gitu. Ya, geser 1 berarti Anda punya tadinya ini di sini 1, di sini minus 1. Berarti kita punya 2 gitu ya. Jadi nanti semua grafiknya itu di atas sumbu X. Dan apa deh? Pembagi duanya itu di garis Y sama dengan 1. Jadi kita punya gitu ya kira-kira ya. Nah, seperti itulah. Ini 2 di sini. Oke. Yang gimana lagi? Ini ada lagi, yang lain ada lagi yaitu kalau pemampatan atau peregangan. Jadi kalau Anda punya awalnya fx ya sama dengan fx, kita punya ini misalkan grafik ini. Kemudian dari grafik ini kita bisa gambar grafik Y sama dengan 2fx misalkan. Atau Y sama dengan F2X. Jadi kalau yang hijau ini Y-nya yang diganggu, Y-nya yang direnggangkan sebanyak 2. Nah, kalau yang bawah ini X-nya yang diganggu, tapi bukan direnggangkan, dimampatkan. Kenapa dimampatkan? Jadi kalau kita lihat nih, yang di grafik awal itu nilai Y-nya adalah Fx, sekarang di grafik yang hijau nilai Y-nya 2 kalinya gitu. Berarti kan grafiknya seperti ditarik ya, ditarik ke arah sumbu Y, ditarik ke atas dan ke bawah gitu, sebesar 2 kali lipat. Nah, tapi untuk yang kuning ini, kalau misalkan Anda lihat ketika X-nya sama dengan 1 di grafik yang awal. Jangan lihat X yang sama dengan 0, karena kalau X sama dengan 0 di sini kita nggak dapat informasi apa-apa. Kalau saya lihat
kalau saya substitusi X sama dengan 1 di grafik yang awal, maka kita dapat F1. Nah, supaya kita dapat F1 di grafik yang kuning, berarti kan X-nya harus setengah gitu ya. Jadi yang tadinya posisi X itu ada di 1, sekarang posisinya setengah. Berarti kan dia memampat ya, memampat terhadap sumbu X. Jadi yang ini meregang terhadap sumbu Y. Kemudian yang ini memampat atau memampat ya. Kalau memendek itu karena kalau pendek itu kan berarti lawannya tinggi. Tinggi itu kita lihat di sumbu Y kan ya. Kalau terhadap sumbu X itu kan dia memampat atau meregang gitu ya. Yang hijau ini Anda katakan meninggi juga boleh, meninggi terhadap sumbu Y. Ini memampat terhadap sumbu X. Sebanyak setengah kalinya gitu ya. Kalau yang ini sebanyak 2 kali. 2 kali lipat. Gitu. Ya, kalau saya ajak nih kita menggambar di GeoGebra misalkan, kan banyak, Anda bisa punya banyak software untuk menggambar. Kenapa dia loadingnya lama? Bentar ya. Oke. Jadi kita punya Y sama dengan sinus X. Y sama dengan sinus X. Ini yang hijau. Kemudian kita mau lihat nih, kita mau regangkan sebanyak 2 kali. Jadi Y sama dengan 2 sinus X. Yang biru ya, jadi dia ya ini yang tadinya minus 1 di sini jadi minus 2 gitu. Kalau yang 0 sih tetap ya, makanya meregang atau memampat itu kita tidak mensubstitusi X sama dengan 0. Ya karena di 0 kan dia tetap ya. Ini dia ditarik gitu ya, ditarik terhadap sumbu X. Oke. Saya kayaknya tadi saya terputus nggak? Ada penjelasan yang terputus? Enggak, Ibu. Enggak ada. Tidak, Bu. Muhammad Rafi ada. Oke. Muhammad Rafi mau bertanya? Iya, Bu, mau tanya, Bu. Pencet. Kemudian kalau misalnya kita mau gambar Y sama dengan sinus 2X. Nah, ini dia yang merah. Bukan yang merah ya. Ya benar yang merah ya. Oke, ya, yang merah. Ya, jadi yang tadinya, nah ini. Kita lihatnya, kita membandingkannya dengan yang hijau ya. Jadi kita membandingkan yang hijau dengan yang merah. Nah, yang tadinya puncaknya itu ada di sini, maka sekarang puncaknya jadi lebih memampat gitu ya. Jadi ada di sini gitu. Jadi ya Anda seperti membayangkan yang hijau ini kemudian dipencet gitu ya, ditolak dari arah kiri dan kanan gitu. Ditekan dari arah kiri dan kanan. Oke, nanti Anda coba-coba ya.
sambil diperhatikan gitu supaya Anda supaya lebih ngelotok gitu ya. Kalau transformasinya seperti ini, gambarnya jadi seperti apa. Gitu. Oke, gimana? Ada pertanyaan yang lain? Saya mau nanya, Bu. Silakan. Itu kan di apa namanya? Di grafiknya ini kan ditambah sama konstanta, Bu. Kalau misalnya yang ditambah bukan konstanta gimana, Bu? Beda lagi, itu berarti bukan transformasi yang konstan. Kita tidak bisa menebak gambar grafiknya seperti apa. Tidak mudah untuk ditebak gitu. Oh gitu ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Misalkan Anda tambah dengan X gitu ya, sin X dengan X. Jadi artinya kalau Anda tambahkan dengan yang bukan konstanta, itu kita nggak punya prosedur gitu ya. Nggak punya prosedur, gambarnya jadi seperti apa. Kalau misalkan yang ini kan ditambah konstanta, gambar berikutnya tinggal tarik ke atas. Jadi prosedurnya itu standar gitu. Tapi kalau misalkan ditambah dengan X, ya Anda bisa bayangkan nih 1 gitu ya, ketika di sini X-nya kalau ya ketika di sini X-nya 0, berarti tetap di sini, tetap di titik ini. Tetapi kalau misalnya di titik yang ini, di X yang ini, nah ini kan si nilai cos X-nya lebih kecil dari 1. Sementara nilai X-nya itu kan terus membesar ya. Ya, X-nya terus membesar. Jadi Anda bisa lihat bahwa si cos X-nya di sini mengecil, kemudian X-nya membesar. Kemudian nanti di sini mengecil, X-nya membesar. Tapi di sini mulai titik ini dia membesar lagi, lalu X-nya membesar juga. Jadi kita nggak punya pola. Anda bisa menggambarnya, tetap bisa menggambarnya, tapi kita perlu tools-tools yang lain seperti turunan pertama dan turunan kedua. Jadi kita harus cari dulu bahwa grafiknya itu monoton naik di selang yang mana, monoton turun selang yang mana, kemudian dia cekung ke atas itu di selang yang mana, cekung ke bawah di selang yang mana. Itu nanti akan Anda pelajari sebentar saya cek ya, setelah UTS atau ya. Limit, tangan, turunan, aturan rantai. Setelah UTS, itu materi setelah UTS. Di kecekungan dan sketsa kurva. Oke, ada pertanyaan yang lain? Mau nanya, Bu. Jadi sabar ya. Ya. Silakan. Saya ingin bertanya, Bu. Kalau misalnya fungsi sinus atau fungsi trigononya negatif gimana, Bu? Negatif itu berarti kan yang tadinya nilainya positif jadi negatif, yang nilainya negatif tuh jadi positif. Berarti artinya di flip gitu. Di flip terhadap sumbu X. Anda punya, saya nggak bisa coret di situ ya. Jadi kalau kita punya ini X, ini Y, kemudian sinus kan tadi begini ya gambarnya. Nah, berarti kalau ini Y sama dengan sin X. Nah, kalau negatifnya, ini bukan negatif Y ya maksudnya ya. Ini maksudnya garis yang kuning itu adalah Y sama dengan sin X. Nah, kalau negatifnya berarti kan yang tadinya nilainya 1 menjadi minus 1 gitu. Yang tadinya nilainya, anggaplah ini misalkan 3/4. Sekarang jadi minus 3/4. Jadi gambarnya itu di flip aja. Di flip. Saya ngeratain sama yang kuning ini. Jadi titik yang biru itu ya.
Gambarnya jadi gini. Gitu. Ya, harusnya dia berpotongan di sini ya. Gitu. Yang biru adalah Y sama dengan minus sin X. Ya. Nah, kalau sekarang saya yang balik tanya nih. Kalau Y sama dengan sinus minus X jadinya gimana? Tadi kan minusnya di depan sinnya. Sekarang minusnya di dalam sinnya. Di samping. Di samping. Maksudnya gimana? Jadi cermin di Y-nya. Oke, ya. Jadi flipnya di Y-nya ya. Ya, Anda bisa lihat nih ketika ya, kalau Anda substitusi X sama dengan 1, di sini kita dapat nilai sin X. Nah, supaya 1 juga di sini, supaya sin 1 juga, berarti Anda substitusi X-nya min 1 gitu. Bukan geser ya dia ya. Karena kalau geser itu kan sebesar konstan gitu. Tapi kan ini 2 jadi min 2, 3 jadi min 3. Jadi ya pencerminan terhadap sumbu Y. Sama ya hasilnya ya. Jadi ini grafiknya adalah grafik yang biru juga. Gitu. Dan memang sinus minus X itu kan min sin X ya. Belum dapat ya ininya ya. Beberapa identitas trigonometri. Oke, saya harus tambahkan, ada tambahan dari video. Jadi saya akan berikan beberapa identitas trigonometri karena ini akan berguna untuk penyelesaian integral nanti ya di materi-materi selanjutnya. Jadi yang pertama, Anda punya bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X ini sama dengan 1. Oke, atau sebelum ini saya sampaikan dulu bahwa yang pertama, bahwa sinus minus X ini adalah min sin X. Yang kedua, cosinus min X sama dengan cos X. Nah, akibatnya tangan min X apa nih? Tangan min X itu kan berarti sinus minus X dibagi dengan cosinus minus X. Oke. Sin min X itu min sin X. Cos min X adalah cos X. Ya, jadi ini sama dengan minus tangan X. Oke ya. Jadi fungsi ganjil dan genap udah kan ya rasanya? Udah, Bu. Udah ya. Karena saya mengajar kalkulus nih di 3 kelas, jadi kadang-kadang saya ingat udah mengajarkan tapi ternyata di kelas yang sana gitu. Udah ya. Kalau gitu si sinus ini fungsi ganjil atau fungsi genap? Fungsi ganjil. Fungsi Ganjil, Bu. Sinus fungsi genap. Fungsi genap. Bu. Tangan Fungsi ganjil, Bu. ganjil. Kalau sekan Genap, Bu. sekan genap ya. Karena dia hanya 1 per cos ya. Kosekan berarti fungsi ganjil ya. Ganjil. Oke. Kemudian kita lihat identitas yang lain adalah ini yang terkenal sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, dari yang nomor 4 ini, jadi kalau yang nomor 4 kedua ruas dibagi dengan sin kuadrat X, maka kita punya ini kan sin kuadrat X per sin kuadrat X tambah cos kuadrat X per sin kuadrat X
sama dengan 1 per sin kuadrat X. Jadi kita punya 1 ditambah, ini kan Kotan kuadrat Batangan. ya, batangan kuadrat X sama dengan Kosekan kuadrat ya, kosekan kuadrat kosekan kuadrat X. kuadrat X. Oke. Kemudian kalau yang nomor 4 itu dibagi dengan kalau tadi dengan sin kuadrat, sekarang dengan cos kuadrat. Berarti kita dapat sin kuadrat bagi cos kuadrat. Tangan kuadrat, kuadrat X. ya kan? Tangan kuadrat X. Kuadrat X. Ditambah 1 sama dengan secant kuadrat X. Ya. Jadi dari satu identitas trigonometri ini Anda bisa punya 2 ya. Ada 2 yang baru. Oke, sekarang sudut rangkap. Ya. Jadi sin A plus B ini sama dengan sin A cos B ditambah sin B cos A. sin B cos A. Sin B cos Oke, A. sin B cos A atau cos A sin B ya. Oke, kemudian cos A tambah B sama dengan Cos B Cos B min sin A sin B min sin A sin B. sin A sin B. Oke. Jadi kalau gitu dari 7 dan 8 kita bisa punya sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Oke, 2 sin A cos A. Lalu cos 2A sama dengan Cos kuadrat A min sin kuadrat A. cos kuadrat A kurang sin kuadrat A. Nah, lalu dari nomor 10 dan nomor 4 ya, dari 10 dan nomor 4 kita bisa punya identitas yang lain, yaitu jadi kalau kita substitusi tadi kan dari nomor 4 kita dapat sin kuadrat A sama dengan 1 kurang cos kuadrat A ya. Nah, substitusi ini ke 10. Jadi kita punya cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang 1 kurang cos kuadrat A. Jadi sama dengan 2 cos kuadrat A kurang 1. Kurang 1 ya. Atau biasanya yang sering dipakai itu bentuk yang sering dipakainya adalah cos kuadrat A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Tambah bukan? Tambah ya? Tambah, Bu. Tambah ya, dibagi dengan 2. Nah, kemudian kalau yang ini kan substitusinya sin kuadrat. Kalau Anda substitusinya cos kuadrat A sama dengan 1 kurang sin kuadrat A ke 10. Nanti kita bisa dapat cos 2A sama dengan 1 kurang sin kuadrat A kurang sin kuadrat A. Sama dong. Oke, jadi sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat A. Atau kita bisa punya sin kuadrat A sama dengan Cos 2A kurang 1 bagi 1 per 2. Terbalik ya? Terbalik nggak? Iya. 1 kurang ya? Iya. Terbalik 1 kurang 1 kurang cos 2A dibagi dengan 2. Gitu. Ya. Jadi yang ini nomor 11, nomor 12 itu sebenarnya adalah turunan ya. Bentuk turunan itu maksudnya bukan lawan yang integral ya.
Nah, turunan dari bentuk 7 ya sebenarnya, bentuk 7, 8, dan bentuk 4. Jadi sebenarnya yang inti-intinya itu nomor 4 dan nomor 7, 8. Itu. Yang lainnya bisa Anda turunkan. Nomor-nomor yang lainnya. Oke, sekarang 221. Saya masuk ke soal latihan yang ada di buku ya. Soal latihan di buku itu diberikan. Bentar, saya jauhin di 2 tempat aja. Nah, soal di buku itu ini. Ini udah kelihatan soal di buku kan ya? Ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nomor 7, 9, dan 11. Coba dikerjakan. Bu, izin bertanya, Bu. Iya. Yang nomor 7 itu sama 7 sama Bu tadi 9. Kan itu 7, 9. find other two itu ya, Bu. Itu yang dimaksud kosamatannya sama selain itu ya, Bu. Jadi jadi yang disebutkan tuh sin, kos, dan tan. Kalau diberikan sin berarti Anda cari kos dan tangannya gitu. Diberikan kos, cari sin dan tangannya. Oh, ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu izin bertanya, Ibu. Ya. Itu nomor 9 itu berarti dari X yang negatif itu, Bu? Kuadran 4. Baik, Bu.
Bu izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk yang nomor 7 itu berarti kuadran 1 sampai kuadran 2 ya, Bu? Kuadran 2 aja. Pi per 2 sampai Kuadran 2. pi. Baik, Bu. Makasih ya, Bu. Ini ada yang tunjuk tangan nih, Rimas. Mau kerjakan ya? Rima, Mazmur, Adrian mau mengerjakan? Iya, Bu. Oke, silakan. Iya, Bu. Rima dulu ya. Saya tadi lihat urutannya, kan bacanya dari bawah ya. Tapi kenapa tiba-tiba ada Ahmad? Jadi tadi nomor 1 Rima ya. Nomor 7 Rima. Benar nggak sih Rima tadi yang duluan ini mengacungkan tangan? Benar ya? Oke, jadi 1 Rima, 7 Rima, 9 Mazmur, 11 Adrianus. Rima boleh fotonya boleh foto dari jawabannya. Foto dari jawabannya boleh di share screen atau kalau susah share screen, oke bisa ya. Oke. Kalau nggak bisa boleh pakai di kolom chat. Gimana Rima? Coba dijelaskan. Sudah terlihat ya, Bu? Sudah. Tuh, jadi kan sin-nya 3, sin X sama dengan 3/5. 90 derajat, X-nya itu lebih dari sama dengan 90 derajat, kurang dari 180 kurang dari sama dengan 180 derajat. Jadi, terus di gambar segitiganya, karena itu sin, jadi itu kan depan per miring. Yang di depan tetanya itu 3 dan di sisi miringnya itu berarti panjangnya 5. Terus untuk yang sisi depannya pakai rumus Pitagoras didapatkan hasil 4. Terus langsung dimasukkan ke cos X. Terus karena itu ada di kuadran 2, yang positif itu cuman sinnya aja. Jadi cosnya sama dengan negatif samping per miring, sampingnya 4, miringnya 5, sama dengan min cos 4/5. Terus yang tan-nya itu tan X sama dengan negatif tan. Harusnya nggak ada tan-nya lagi itu Rima. Nggak ada cos-nya, nggak ada tan-nya. Langsung nilainya kan. Oh iya, astagfirullah. Ya maaf, Bu. Jadi itu negatif tan
depan per samping, depannya 3, sampingnya 4. Udah. Jadi negatif 4/5 untuk cos X dan negatif 3/4 ya untuk tangan X. Oke, terima kasih Rima. Iya, Selanjutnya Mazmur. Iya Bu, sebentar Bu. Apa sudah terlihat layarnya Bu? Ini kayaknya masih loading. Sebentar. Ya, udah. Ya. Jadi kan tadi nomor 9 itu cos X sama dengan 1/3. Nah, untuk menemukan sin X-nya dulu, kita harus bikin persamaan Pythagoras. Jadinya yang sisi miringnya itu 3 kuadrat kurang 1 kuadrat sama dengan akar 8. Nah, akar 8 ini saya sederhanain jadi 2 akar per 2. Nah, karena dia itu kan intervalnya itu min pi per 2 sampai 0. Nah, interval min pi per 2 sampai 0 ini sama dengan interval 3pi per 2 sampai 2pi. Makanya sin X ini kan, makanya sin X itu di kuadran 4 itu kan negatif. Karena interval min per 2 sampai 0 sama dengan interval 3pi per 2 sampai 2pi itu sama, maka sinnya negatif. Makanya saya dapat hasilnya min 2 akar 2 per 3. Yang kedua itu adalah untuk mencari tangan X. Nah, untuk mencari tangan X itu kan depan dibagi samping. Sepertinya saya ada kebalikannya. Ya? Iya. Mestinya saya hasilnya min 2 akar per 2. Nah, kenapa saya bilang min 2 akar per 2? Karena interval min pi per 2 sampai 0 sama dengan interval 3pi per 2 sampai 2pi. Kan nilai tan itu di kuadran 4 negatif. Karena min pi per 2 sampai 0 itu interval nilainya sama 3pi per 2 sama 2pi, maka hasilnya tannya negatif. Jadi min 2 akar 2 mestinya. Oke, ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya kayaknya ya. Oke, terima kasih Mazmur. Selanjutnya Adrian. Tadi Adrianus kan ya perasaan? Iya, Bu. Ya, Anda ya. Bu. Ya, silakan Adrianus. Ibu, sebenarnya mohon maaf tadi saya reload lagi karena di rumah saya lagi mati lampu tadi, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Terus gimana sekarang? Pakai bisa, apa? Bisa, Bu. Bisa pakai jaringan sendiri. Oke. Apakah sudah kelihatan, Bu? Sedang loading dia. Udah sekarang.
Nah, saya mendapatkan nomor yang 11 itu tan X sama dengan setengah. Ini Pi sampai 3Pi per 2 itu berada di kuadran 3. Jadi yang pertama kan tan X itu 1/2, berarti kan tan X itu adalah desa. D-nya itu depan, S-nya itu samping. Jadi depannya itu 1, sampingnya itu 2. Makanya ini 1 sama 2. Itu kita untuk mencari miringnya, maka kita pakai rumus segitiga. Jadi rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras itu 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan akar 5. Dapat. Habis itu untuk mencari sin X, karena dia di kuadran 3, maka yang positif itu adalah tan. Sedangkan sin sama cosnya adalah min. Maka sin saya buat min. Rumus sin itu adalah demi, depan dan miring. Depannya theta itu adalah 1, miringnya akar 5. Berarti 1 per akar 5 saya rasionalkan jadi min akar 5/5. Begitu juga dengan cos X-nya itu adalah samping dengan miring. Berarti min 2 per akar 5. Jadi hasilnya min 2 akar 5/5. Begitu, Bu. Oke, ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya tampaknya ya. Oke, terima kasih Adrianus. Sama-sama, Bu. Nah, selanjutnya ini adalah soal tentang sketsa grafik 238. Jadi kalau Anda lihat nih, ya jadi di silabus Anda itu kan soal-soal latihan di kelasnya itu adalah soal-soal yang di sini, ya. Jadi soal 7 sampai 12 dan soal 13 sampai 20. Nah, tapi sekarang udah 239 gitu, dan Anda kan tadi saya udah tunjukkan tuh, Anda bisa gunakan software salah satunya GeoGebra gitu ya untuk melihat grafik ini. Saya tidak mengajarkan Anda langsung ke sana gitu ya, tapi Anda bisa belajar dari software gitu. Kalau Anda ragu-ragu, jadi Anda coba dulu gambar gitu, atau Anda coba bahasakan. Jadi seperti ini. Sin 2X itu berarti grafik sin X yang dimampatkan sebanyak setengah gitu. Kemudian cos Px itu adalah grafik cos X yang dimampatkan sebanyak 1/pi gitu kan ya. Jadi setidaknya Anda bahasakan dulu seperti itu, kemudian Anda coba sketsa, lalu Anda cek pakai software. Ya. Gitu ya. Jadi sama dengan nomor 17 juga seperti itu gitu ya. Jadi ada direnggangkan dulu gitu ya terhadap dimampatkan dulu terhadap sumbu X, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Ya, Anda coba, terus Anda cek di grafik. Oke, dari nomor 13 sampai 20 ada pertanyaan nggak? Itu bahasa yang saya katakan tadi itu bahasa transformasi ya. Digeser ke kanan, digeser ke kiri, ke atas, ke bawah, mampatkan, renggangkan, itu bahasa transformasi. Ada pertanyaan nggak tentang bahasa transformasinya? Dari nomor 13 sampai 20. Bisa ya, insya Allah ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ada? Enggak ada kan ya? Kalau tidak ada pertanyaan, sampai di sini kita lanjutkan besok, insya Allah. Saya tutup. Terima kasih semua atas partisipasinya. Selamat sore. Ini ada, maaf tadi saya rejoin. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Terima kasih, Bu. Selamat sore, Bu. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Dan lift dulu. Saya mau download attendance list. Terima banyak, Bu. Iya, Bu. Iya. Izin keluar ya, Bu. Bentar. Sebentar. Saya belum download attendance listnya tadi. Saya cek dulu udah ke-download belum. Oke, Sudah sudah. join lagi nih, Bu.
Ada baru join lagi? Enggak, tadi saya udah live. Tadi tapi pas Tadi mau ada yang pencet tombol keluar. live, pas saya Oke, mau coba pencet join tombol lagi live, semuanya. tadi Saya saya pas takut mau tadi yang pencet tombol live, ibu dengar ibu ngomong jangan live dulu, makanya saya join lagi. Oke, saya download deh sekali lagi nih. Mana tahu tadi ada yang ketinggalan. Nah, kemudian ini kan saya belum dapat nih video untuk pertemuan besok. Anda ini ya cek besok pagi atau nanti malam di ini di content library. Oke, buat video besok. Ya. Oke, Bu. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu. Sama-sama. Besok. Assalamualaikum Ibu. Izin live ya, Bu. Bu, ini Wedo udah terlanjur keluar tadi, Bu, sebelum Ibu SS. Izin keluar, Bu. Izin keluar ya, Bu. Makasih ya, Bu. Izin keluar dulu, Bu. Makasih, Bu. Makasih ya, Bu. Izin keluar, Ibu. Terima kasih, Bu. Izin keluar. Ibu.